Selamat pagi, salam sejahtera. Nama saya Yamai Galip Ginting Manik. Saya adalah seorang guru kelas 4 di SD Negeri 047176 Serumbia, Kecamatan Sipang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sekaligus menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK saya adalah Universitas Negeri Medan dengan nomor untuk mahasiswa 9223412-087. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 4 di sekolah saya sendiri pada tema yang keempat, berbagai pekerjaan, subtema yang kedua, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran yang pertama. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon saran dan masukan atas video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes. Bagus. Kalau luar biasa, berarti sudah semangat mengikuti pelajaran. Ya. Sebelum kita akan belajar, pada pagi hari ini Bapak mau bertanya dulu. Apakah teman-teman yang hadir semua coba perhatikan samping kiri dan samping kanannya. Hadir semua? Hadir, Pak. Bagus. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita, maka kita akan memulainya dengan berdoa. Baik, siapa gilirannya hari ini berdoa? Ayo, silakan. Ayo. Teman-teman, kita bersatu dengan doa yang Tuhan. Terima kasih telah menonton sekolah ini. Terima kasih, selamat ya. Meningkatkan rasa nasionalisme kita atau cinta kita pada negara kita, maka kita perlu menyanyikan lagu wajib, lagu Indonesia Pusaka. Tahu semua lagunya? Tahu, Pak. Biasanya kalau menyanyikan lagu wajib itu sambil berdiri, menunjukkan rasa hormat kita pada negara. Silahkan berdiri semua. Indonesia tanah air mereka, pusaka abadi dan jaya. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan duduk. Masih semangat? Semangat. Dulu, tepuk semangat. Baik, tadi sudah kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Nanti akan ada hubungannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari. Tadi kalau kamu perhatikan lagu Indonesia Pusaka, bahwa di situ dikatakannya bahwa negara kita Indonesia selalu dipuja-puja bangsa. Dibuktikan dengan apa? Zaman dahulu kala kita sudah pernah dijajah oleh bangsa luar. Karena apa? Karena mereka tertarik dengan sumber daya alam Indonesia yang Berlimpah. itu untuk menghargai jasa pahlawan kita yang sudah memerdekakan kita, maka kita perlu melestarikan Sumber daya alam. melestarikan sumber daya alam. Baik, pelajaran kita hari ini adalah dari tema yang keempat, yaitu berbagai pekerjaan. Jadi ada hubungannya dengan pekerjaan. Untuk tema yang keempat, yaitu subtema yang satu, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran yang pertama. Coba kamu perhatikan. Muatan pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Kompetensi dasar dan indikatornya. Kompetensi dasar ini adalah apa yang perlu kamu capai pada pembelajarannya dan bisa dikembangkan menjadi indikatornya. Indikator ini menjadi tujuan pembelajaran nantinya. Yang pertama, untuk bahasa Indonesia adalah menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra. Itu kompetensi pengetahuannya. Jadi dibuat menjadi indikator
Kamu nanti bisa menyimpulkan pendapat pribadi tentang isi cerita. Keterampilannya mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan. Indikator keterampilannya membuat secara lisan pendapat pribadi tentang isi cerita. Selanjutnya, untuk IPS kompetensinya adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan meningkatkan meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Menjadi indikator menelaah kegiatan ekonomi masyarakat sekitar di bidang keterampilannya. Kompetensi yang pertama, membuat kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Menjadi indikator menyajikan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam. Bisa dipahami? Bisa. Dari indikator ketiga pelajaran ini maka bisa dibuat menjadi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran maksudnya bagaimana? Jadi setelah kita belajar nanti pada hari ini yang harus kalian ketahui. Yang pertama, setelah nanti kalian melihat bacaan pada PowerPoint, nanti akan Bapak tampilkan sebuah bacaan pada PowerPoint. Kalian dapat menyimpulkan pendapat kalian dari isi bacaan tersebut atau cerita yang Bapak tampilkan nanti. Ini kira-kira pelajaran apa? Indonesia. Bahasa Indonesia. Yang kedua, nanti setelah melihat bacaan pada PowerPoint, kalian dapat mengemukakan pendapat kalian dari isi cerita yang ditampilkan. Ini juga adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga, nanti setelah melihat video, nanti akan Bapak tampilkan sebuah video. Kalian dapat mencatat kegiatan ekonomi pekerjaan masyarakat di sekitar. Maka nanti videonya tentang kegiatan ekonomi. Ya. Kira-kira pelajaran apa ini? IPS. Ya. Yang keempat, setelah nanti melihat video juga sama dengan video yang tadi, kalian dapat menyebutkan kegiatan ekonomi atau pekerjaan masyarakat sekitar. Sudah ditonton, maka bisa disebutkan. Tonton kan, tahu, nanti disebutkan. Ini juga adalah pelajaran IPS. Lalu yang selanjutnya, nanti setelah menonton video kalian juga akan berdiskusi. Maka dari berdiskusi itu kalian bisa mengetahui pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar. Pelestarian sumber daya alam. Ini pelajaran apa? IPA. IPA. Yang keenam atau yang terakhir, setelah berdiskusi sama dengan diskusi yang poin nomor 5 tadi, kalian dapat menyebutkan upaya-upaya apa saja untuk melestarikan apa? Sumber daya alam. Upaya alam. Dan upaya, kan setelah itu disebutkan apa saja upaya-upaya itu. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Bisa. Ada yang nggak paham tujuan pembelajarannya? Paham semua ya? Paham ya? Berarti ini adalah materi yang akan kita pelajari. Ada berapa muatan tadi pelajarannya? 3. Iya, 3. Yang pertama bahasa Indonesia, yaitu materinya menulis pendapat dari teks. Yang kedua IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Yang terakhir IPA, pelestarian sumber daya alam. Ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk mengajak kalian biar lebih konsentrasi terlebih dahulu. Mau? Mau. Iya. Sebelumnya kita sekali lagi tepuk semangat. Iya, terima kasih. Coba Bapak undang semua berdiri sebelum kita melihat video ya. Ini kita akan membuat sebuah lagu dengan gerakan untuk menambah konsentrasi kalian nanti pada saat pembelajaran. Iya? Iya kan? Nah, menambah konsentrasi itu bisa dibilang adalah seperti ya. Bapak dulu contohkan lagunya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. Dan gerakannya juga ya. Baik, 1, 2, 3, ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan kuat. 2 jari kanan, 2 Sekali lagi. jari kanan, 1
Coba Mbak minta saat kamu nanti melihat video, coba kamu catatkan hal-hal penting kira-kira apa yang bisa didapat dari video yang akan Bapak tampilkan. Bisa dipahami? Bisa. Ya, Bapak tampilkan. Coba fokus ke videonya ya. Bahan pangan diantaranya adalah padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Orang yang bekerja dalam bidang pertanian disebut petani. Petani penggarap adalah mereka yang menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil. Pekerjaan yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan merupakan pertanian dalam skala yang lebih besar. Pertanian perkebunan biasanya mengusahakan tanaman keras atau tanaman industri seperti kakao, kelapa, dan teh, atau tanaman hortikultura seperti pisang, anggur, dan anggrek. Berdasarkan lama waktu penanaman, pertanian perkebunan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah tanaman semusim. Tanaman semusim adalah tanaman yang hanya mampu tumbuh selama semusim pada tahun tersebut, atau tanaman tahunan yang biasa dipanen cepat sebelum musim berakhir. Contoh tanaman industri semusim yaitu tanaman kapas, tanaman rami, dan tebu. Yang kedua adalah tanaman tahunan. Tanaman tahunan adalah tanaman yang mampu tumbuh lebih dari 2 tahun. Contoh tanaman industri pengolahan rotan. Yang ketiga adalah industri sedang. Industri sedang yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20 sampai 99 orang. Contoh industri sedang antara lain industri konveksi, industri korgen, dan industri keramik. Nah, demikian penjelasan mengenai kegiatan dan ekonomi masyarakat. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana? Sudah dilihat tadi videonya? Sudah. Ada banyak atau bagaimana kegiatan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam? Banyak. Kan salah satunya tadi apa saja? Petani, terus kebun, lagi ternak ya, terus dagang, lalu kegiatan orang yang bekerja pada sektor industri, kan gitu. Ini kurang lebih ada 5 kan. Mau tanya dulu satu-satu. Yang tadi petani kan? Petani itu diandalkannya dari sumber daya alam itu apa? Apa yang diandalkannya dari sumber daya alam? Ya, tadi petani dimanfaatkannya dari sumber daya alam adalah tumbuhan ya. Dan yang kedua adalah kebun, iya kan? Iya, Pak. Kira-kira yang lebih lama panennya petani atau pekebun? Kebun biasanya adalah tanaman yang tua. Iya, pohon-pohon yang batang-batang keras kan begitu. Kebun mangga, kebun durian. Ada kebun durian lembek batangnya? Ada kebun mangga lembek batang mangganya? Enggak ya. Jadi dia adalah pekebun, yaitu masa panennya panjang kan, seperti itu kan? Berbeda dengan petani. Tetapi yang dimanfaatkannya dari alam sama-sama tumbuhan. Baik, selain itu kegiatan ekonomi tadi apa lagi kamu lihat? Peternak apa yang dimanfaatkannya dari alam? Air langsung? Matahari dan tanah, tadi katanya Bapak dengar. Selain itu 3 yang paling utama apa yang dimanfaatkan sumber daya alam? Hewan lah. Masa air diternakkan? Iya kan? Hewan dulu, maka dari hewan itu membutuhkan air, tanah, dan matahari untuk melangsungkan kehidupannya ya. Berarti yang paling utama nanti kalau Bapak tanya, yang dimanfaatkan dari peternak itu dan alam adalah hewan. Langsung ya. Yang mendukungnya apa? Bisa disebutkan matahari, air, dan sebagainya. Gitu ya? Bisa dipahami? Bisa? Coba, tadi pekebun, petani, peternak, sudah ada lagi tidak?
Yang kamu lihat tadi. Ada dong. Apa itu? Pedagang. Pedagang apa yang dimanfaatkan dari sumber daya alam? Kalau bertanya pedagang, yang dimanfaatkannya dari sumber daya alam tergantung dia berdagang apa kan gitu kan? Kalau berdagang buah-buahan ya berarti memanfaatkan alam yaitu tumbuhan. Terus kalau dia pedagang daging memanfaatkan hewan. Pedagang telur memanfaatkan ayam. Gitu ya? Atau hewannya gitu, bukan kalau binatangnya kan? Ya. Masih ada lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Industri. Siapa tahu apa artinya industri? Kalau kalian lihat tadi videonya, sebuah kegiatan yang bagaimana? Ayo, Bapak kasih sedikit bantunya ya. Sebuah kegiatan mengolah. Coba Brimanta bisa. Mengolah bahan mentah menjadi setengah masak dan menjadi jadi. Iya. Ulang ya. Kata Brimanta adalah sebuah kegiatan mengolah barang mentah ke barang setengah jadi. Boleh juga barang mentah langsung jadi barang jadi, ataupun ketiga-tiganya dilalui. Mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi, lalu menjadi barang jadi. Itulah industri. Dan industri ini berbeda-beda. Ada industri rumahan dengan pekerja paling kecil, yaitu keluarga, di dalam keluarga tersebut 1-5 orang lah sudah bisa menjadi industri rumahan. Contoh-contoh industri rumahan seperti pembuat keripik, pembuat donat di rumah kan gitu. Industri rumahan itu kan, entah jual-jual kerupuk gitu, industri namanya. Lalu ada industri sedang, itu pekerjaannya sudah puluhan. Ya, coba kamu lihat bacaan di depan. Coba kasih waktu membaca 5 menit. Baca 5 menit. Nanti Bapak tanya apa pendapatmu dari cerita ini, seperti itu ya. Sudah cukup waktunya? Sudah? Sudah. Coba kalau kamu perhatikan bacaan ini tentang apa? Secara umum Tentang sumber daya alam. sumber daya alam dan kerusakan alam saja toh. Lihat ini dan kau baca tadi, ini adalah tentang sumber daya alam dan cara pelestariannya, kan gitu kan? Coba Bapak tanya dulu beberapa orang ya, siapa yang bisa memberikan pendapatnya dari bacaan ini? Coba angkat tangannya. Siapa bisa memberikan pendapatnya dari bacaan ini? Ayo. Silakan, Brimanta. Sumber daya alam itu sangat penting kepada kebutuhan manusia. Katanya sumber daya alam itu sangat penting bagi kebutuhan manusia. Boleh. Yang lain? Dari kelompok ini? Dari yang sebelah sini? Ya, tadi sudah dijawab oleh temannya Brimanta. Coba, siapa yang bisa pendapat yang lain dari isi cerita yang Bapak tampilkan ini? Coba angkat tangannya. Atau tadi kalian catat juga boleh dibacakan. Ayo. Ada? Siapa? Sylvia, ayo. Manusia dan alam harus berjalan beriringan. Manusia dan alam harus berjalan seiringan. Atau mungkin bisa Bapak perbaiki adalah saling membutuhkan. Iya, boleh. Ada lagi yang mau nambahin? Coba Pasca. Sumber daya alam sangat penting bagi kehidupan manusia, tetapi manusia faktor utama kerusakan alam tersebut. Maka itu kita perlu melestarikannya dengan cara menghemat air, membuang sampah pada tempatnya, melestarikan dan hewan dan tumbuhan. Ya, ini lebih panjang lagi, lebih bagus ya. Bahwa sumber daya alam itu katanya bisa rusak karena manusia sendiri. Maka itu kita perlu melestarikannya katanya. Baca caranya, ada tadi di depan kan? Menghemat energi, menghemat air, melestarikan binatang, tumbuhan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, berikan tepuk tangan untuk jawaban temannya ya. Sudah berani mengutarakan pendapatnya dan
berani mencoba. Itu yang paling penting ya. Selanjutnya, coba di sini ada Bapak beberapa gambar di PowerPoint. Coba kira-kira dari keempat gambar ini apa yang terjadi? Kegiatan apa ini? Dari keempat keseluruhan dulu semua. Kegiatan apakah ini? Menebang pohon. Langsung menebang pohon. Langsung dari keempat ini semua kegiatan apa? Perusakan alam. Kalau Bapak bilang semua berarti dari 4 gambar satu jawaban adalah perusakan alam. Sekarang Bapak tanya, gambar yang pertama ini kira-kira ngempang. Penebangan pohon. Ini merusak alam atau tidak? Merusak. Kalau merusak alam, kira-kira apa yang seharusnya dilakukan? Tidak menebang pohon sembarangan. Boleh. Ya. Gambar yang kedua, ini gambar apa? Kalau melewati hutan, apa saja yang menimbulkan titik-titik api tidak boleh dibawa, seperti kan banyak kan beberapa bukti yang kegiatan yang gambar keempat. Ngapain dia? Membuang sampah. Harusnya bagaimana ya menyikapi gambar yang keempat ini? Tidak membuang sampah, jadi sampah disimpan aja di rumah. Jadi bagaimana dibuat? Diuraikan? Gimana? Didaur ulang untuk yang plastik. Kalau yang sulit terurai itu dapat mungkin boleh didaur ulang atau langsung kita mau berdiskusi. Sudah di dalam kelompok semua kan? Ada 2 kelompok. Ini kelompok Bapak buat adalah kelompok petani. Ini kelompok pedagang. Kenapa seperti itu nama kelompoknya? Karena sesuai dengan pelajarannya kita pelajari hari ini. Kan seperti itu? Ya, Bapak mau bertanya dulu tentang pelajaran yang kita tadi. Coba, dari kegiatan ekonomi ini, apakah di sekitarmu ada tidak pekerjaan orang yang mengandalkan sumber daya alam? Pernah kamu lihat? Gak usah jauh-jauh lihat di televisi atau di mana, di sekitar rumahmu saja. Ada tidak? Ada, Pak. Apa contohnya? Petani. Petani, ya pasti ya. Di sini sangat banyak petani. Ada lagi yang lain? Apa lagi? Peternak, ada peternak lagi. Peternak sapi, terus kambing. Ada di sini peternak kambing. Terus peternak apa lagi? Apa? Peternak ayam. Terus yang selanjutnya, kira-kira perusakan alam apa saja yang berakibat pada kegiatan ekonomi? Yang berakibat buruk ya? Membuang sampah sembarangan, seperti gambar ini tadi kan, membuang sampah sembarangan. Itu berdampak pada kegiatan ekonomi apa? Pertanian, iya kan? Terus apa? Ternak. Pedagang ada nggak akibatnya? Ada juga ya. Biasanya yang berhubungan dengan Kan Bapak bagikan LKPD untuk kamu kerjakan di kelompok masing-masing dan juga bahan ajarnya. Coba.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah bisa dipresentasikan? Baik, untuk presentasinya siapa yang bersedia membaca? Kelompok yang mana? Ini dua-dua kelompoknya mau presentasikan. Bapak pilih saja untuk kelompok pedagang dulu ya. Tidak apa-apa kan? Iya, silakan kelompok pedagang. Dari kelompok pedagang dengan anggota saya Arenda dan Ibu Carlos, Valen dan Mona Silvia ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar yang dipilih. Gambar yang kami pilih longsor. Oh, bencana longsor yang dipilih. Terus? Kegiatan ekonomi yang terdampak adalah 1. Petani karena lahannya dapat tertimbun. 2. Pedagang karena ladang petani tertimbun dan tidak dapat memanen. Dari presentasi kami, kalau ada yang mau bertanya kami persilakan. Ayo, dipersilakan. Bahwa kegiatan penanggalan ikan berdampak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya. Dampak penebangan hutan pada pedagang kayu adalah habisnya kayu-kayu yang akan dijual untuk bahan dasar pembuatan barang mebel seperti kursi, meja, lemari. Terima kasih atas jawabannya. Ya, sudah jelas jawaban pertanyaan tadi. Jawabannya sudah. Ya, ayo lanjutkan. Petani karena dia tidak bisa menyiram tanamannya. Peternak, pedagang karena pedagang air karena dia tidak bisa mengambil air lagi. Nelayan karena ikan-ikan mati. Pedagang ikan karena dia tidak bisa mengambil ikan lagi. Sekian dari presentasi kami. Apa ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Ayo, ada yang bertanya? Ayo, si Silvia. Nama saya Sylvia dari kelompok pedagang mau bertanya. Tadi kalian bilang kegiatan yang terdampak dari membuang sampah ke sungai berdampak ke peternak. Coba jelaskan bagaimana dampaknya. Ada tuh yang bilang dulu. Ayo, silakan jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawabnya. Peternak karena dia tidak bisa memberi minum ternak. Oh, tidak bisa memberi minum ternaknya. Jelas? Oh, ya. Oh, jadi karena air minum ternak-ternak di pedesaan mungkin kalau ada sungainya itu adalah diambil dari sungai katanya. Jadi dari air minumnya. Kalau tercemar air, maka minuman untuk ternak tidak ada lagi seperti itu. Ya, iya kan? Nak? Nah, jelas? Jelas, Ayo, Pak. lanjutkan. Sekian dari kelompok kami. Iya. Terima kasih. Apakah masih ada yang bertanya dulu sekarang? Sekian dari kelompok kami. Apa ada yang mau bertanya lagi? Masih ada? Tidak. Tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada tutup saja langsung ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Silakan dulu. Ayo, ini tepuk tangan sama kelompok yang baru maju. Baik. Dan coba dengarkan ke depan. Tadi kan kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian ya, masing-masing kelompok ya. Iya kan? Iya. Setelah itu kita mau bertanya jawab tentang pembelajaran kita pada hari ini. Coba. Hari ini kita belajar apa saja? Coba yang pertama. Bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tentang apa? Menulis pendapat dari teks. Menulis pendapat pribadi dari teks yang ditampilkan di depan. Kan seperti itu? Ya, yang kedua, apa belajar apa kita? IPS. Tentang apa? Kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Apa artinya kegiatan ekonomi tadi? Petani. Kegiatan ekonomi, pengertiannya bukan contoh-contohnya. Apa pengertiannya kegiatan ekonomi? Siapa ingat? Padahal baru kita belajar. Ayo, si Carlos. Segala sesuatu yang dilakukan untuk manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan. Iya, pelajaran yang kedua adalah tentang IPS. Kegiatan ekonomi artinya segala sesuatu
sesuatu yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh-contoh kegiatan ekonomi apa saja tadi? Angkat tangannya yang tahu. Oh, ada banyak. Mana dulu? Petani, sipalen, pekebun, Primanta, Perikanan, Pak. perikanan ya. Anda, peternak, pasca, Pedagang, Pak. pedagang. Ini pedagang ini yang banyak kan? Tergantung apa yang dijualnya ya. Coba Primanta lagi. Industri, Pak. Dan pekerja industri, gitu ya. Benarkah ada yang salah? Jawab. Tidak. Benar ya, berikan tepuk tangan untuk kita semua. Bagus ya, masih ingat semua tentang pelajaran kita. Yang pertama tadi memberikan pendapat pribadi tentang isi teks. Yang kedua tentang kegiatan ekonomi. Yang ketiga tentang apa? IPA. Tentang IPA. Materinya apa? Sumber daya alam. Sumber daya alam. Kan itu? Iya, upaya atau usaha kita dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, bagaimana usaha kita? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Mona. Tidak membuang sampah sembarangan. Primanta. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Tidak menebang pohon secara sembarangan. Ayo, tambahannya yang lain. Mona lagi, ayo kawan-kawan yang lain. Tidak membakar hutan. Carlos. Apa? Menanam pohon di hutan yang gundul. Iya bagus, menanam pohon di hutan yang gundul. Ada lagi yang lain? Ada, Pak. Apa? Tidak menyemprotkan pestisida, Pak. Pestisida. Tidak menyemprot pestisida ya, secara berlebihan ya. Karena dapat merusak tanah pada jangka waktu yang lama. Gitu ya. Ada lagi tambahannya? Habis? Habis, berarti Bapak ulang sekali lagi ya. Yang pertama materi yang kita pelajari hari ini tentang bahasa Indonesia, yaitu Pribadi tentang isi. memberikan pendapat dari teks yang telah dibaca, kan gitu. Yang kedua tentang IPS, yaitu materinya Kegiatan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yang terakhir tentang IPA. Mempelajari apa kita? Pelestarian sumber daya alam. Tentang pelestarian sumber daya alam. Ya, bisa diingat ya? Iya, baik. Coba kalau sudah Bapak mau tanya tentang pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini, bagaimana kira-kira perasaanmu tentang pelajaran kita hari ini? Bagaimana perasaannya? Biasa saja. Bagaimana perasaannya? Kenapa menyenangkan? Iya, karena dibantu dengan media, yaitu video. Awal tadi kan, hanya itu yang buat senang. Apa lagi? Iya, karena ada bernyanyi tadi kan. Apa gunanya kita nyanyi tadi? Untuk menambah semangat. Iya, biar lebih semangat belajar. Berarti semua senang hari ini? Senang ya. Terus kalau memang menyenangkan hari ini, ada tidak kira-kira materi pelajaran kita hari ini yang sulit kamu pelajari? Ada nggak? Sedikit-sedikit, Pak. Ada atau tidak? Sedikit. Coba Bapak kasih tahu Bapak sedikit-sedikit itu yang mana? Ayo, yang sedikit itu yang bagian materi yang mana? Yang mana itu? Kegiatan ekonomi ya, itu mungkin nanti bisa diulang di rumah, baca kembali ya. Mana nanti yang paling sulit ditanya pada pertemuan berikutnya. Baik, kalau sudah ada yang dipahami, berarti yang gampang dipahami pasti ada kan? Itu tentang 3 materi yang kita sebutkan tadi ya. Pendapat, ekonomi dan melestarikan sumber daya alam. Ya, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya nanti di rumah ada soal evaluasi yang akan kamu kerjakan.
itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuanmu dalam pelajaran kita hari ini. Ya? Bisa dipahami ya? Dan nanti kamu baca buku rumah. Pelajaran kita yang selanjutnya adalah dengarlah. Pelajaran kita yang selanjutnya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pelajaran kita yang selanjutnya. Bagaimana? Penasaran pelajaran selanjutnya? Penasaran. Ya, harusnya penasaran bagaimana kelanjutan dari materi kita ini, kan seperti itu? Iya kan? Iya. Jadi nanti jangan lupa soal evaluasinya ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita, Katakanlah kita dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih telah memberikan kami ilmu. Sebentar lagi kami menutup pelajaran ini dan berikanlah pelajaran kita hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih. Sudah boleh disusun bukunya, boleh pulang ya.